Di Balerung Surgawi yang kini telah direbut oleh para Asura, suasana menegang menebal bagaikan kabut sebelum badai. Di atas singgasana Dewa Indra yang megah, kini telah ternoda oleh kesombongan Raja Asura Sumba. Matanya menyala seperti bara neraka yang menunggu bahan bakar berikutnya. Di hadapannya Sugriwa, utusan paling patuh dan fasih, berlutut dengan kepala menunduk dalam ketakutan. Suara di tenggorokannya gemetar ketika ia menyampaikan kabar yang dibawanya. Dia berkata lirih penuh ketakutan, "Wahai Raja Agung, Dewi itu menolak. Ia memiliki sumpah Satyabrata, hanya akan menikah dengan pria yang mampu mengalahkannya." Sumba tertawa, tawa yang penuh amarah dan penghinaan. "Seorang wanita menantangku?" Suara itu menggelegar, membelah udara seperti petir yang menyala. Apakah dia tahu siapa aku? Akulah penguasa 3 dunia. Akulah pengambil segalanya, segala yang berharga. Bahkan surga pun berlutut di bawah kakiku. Ia menatap ke arah utara, ke arah Himalaya tempat Dewi itu berada, dan tersenyum dengan dingin. "Baiklah," ujarnya perlahan namun penuh racun. "Kalau Dewi itu ingin perang, aku akan memberinya perang, perang yang bahkan para dewa tak akan berani menyaksikannya." Seruan murka Sumba menggema hingga ke dasar bumi. Udara di Balerung Surgawi bergetar ketika suara beratnya memanggil satu nama. Dumaralocana. Langkah-langkah berat pun terdengar, dan dari balik gerbang surga muncul sosok raksasa. Kulitnya kelabu bagai abu neraka, dan setiap tarikan napasnya menggetarkan sekitarnya. Dia adalah badai penghancur. Matanya bukan mata makhluk biasa, melainkan tungku api yang menyala dengan kebencian. Asap kelabu keluar dari rongganya tanpa henti, membentuk kabut gelap yang membuat udara terasa beracun. Dari sanalah namanya lahir, Dumaralocana, sang Asura bermata asap. Sumba berdiri dari singgasananya, menunjuk ke arah utara. Di sana di pegunungan Himalaya, duduk wanita yang berani menantangku. Katanya, suara itu bergemuruh seperti guntur di langit neraka. Ia mendekat ke Dumaralocana, menatap langsung ke mata berasap itu. "Aku beri kau 1 jam. Bawa 60.000 pasukan dan pergilah ke sana. Kalau Dewi itu menyerah, seret dia hidup-hidup ke hadapanku. Kalau dia menolak, patahkan kebanggaannya, hancurkan tubuhnya, dan biarkan langit menyaksikan kepalanya dipersembahkan di kakiku." Tanah bergetar ketika Dumaralocana menghentakkan kakinya, tanda tunduk pada perintah tuannya. Langkahnya berat, seperti dentuman genderang perang. Di luar, ribuan Asura sudah menunggu. Begitu ia muncul, mereka berteriak, dan dari surga yang telah ternoda, bergeraklah tentara kegelapan menuju Himalaya. Langit Himalaya tiba-tiba menjadi kelabu. Angin yang biasanya membawa kesejukan berubah dingin dan berat. Setelah pesan tantangan itu disampaikan, getaran halus mengisi udara. Seolah seluruh gunung tahu apa yang akan terjadi. Dewi yang tadinya dikenal sebagai Parwati, yang dikenal lembut dan penuh kasih sebagai Ambika,
perlahan berdiri dari duduknya. Namun kini, ia bukan lagi ibu yang penuh belas kasih. Aura yang menyelimutinya berubah dari cahaya lembut menjadi nyala merah keemasan yang bergetar oleh amarah. Kini ia bukan lagi Ambika. Ia telah menunjukkan jati diri yang sesungguhnya. Ia adalah Durga, sang ratu prajurit, penghancur kegelapan. Di puncak Himalaya, ia duduk di atas wahana singa dengan tatapan yang menembus kabut tebal. Di kejauhan, ribuan asura tampak mendaki lereng gunung seperti gelombang hitam. Namun bagi Dewi Durga, mereka hanyalah semut-semut kecil yang belum tahu bahwa mereka sedang berjalan menuju akhir mereka sendiri. Dumaralocana telah tiba. Sosoknya seperti gunung yang bergerak, matanya menyala, asap keluar dari wajahnya seperti dua kawah neraka yang membara. Ia mendongak, menatap sang dewi yang duduk dengan tenang di puncak gunung dan berteriak, "Dewi, turunlah, atau aku akan mencabik tubuhmu menjadi debu." Namun Dewi Durga tidak menjawab, tidak bergerak, tidak berkedip. Hanya ada seulas senyum halus di sudut bibirnya. Senyum itu menusuk lebih dalam daripada ribuan pedang. Dan di hadapan ratusan pasang mata asura, itulah penghinaan yang tak tertahankan. Dumaralocana meraung. Asap keluar dari matanya lebih tebal. Ia mengangkat tangannya ke langit dan berteriak, memerintah pasukannya untuk segera menyerang. Dalam sekejap, gunung berguncang. Ribuan asura berlari menanjak. Mereka menjerit, memukul perisai, dan meluncur seperti banjir darah yang akan menelan segalanya. Namun di puncak itu, Dewi Durga tetap diam, tenang, matanya memandang ke bawah, dan dunia menahan napas, menunggu apa yang akan ia lakukan. Dewi Durga perlahan menutup matanya. Di dalam keheningan itu, ia menarik napas panjang. Napas dari semua kehidupan yang pernah ada. Lalu, dari bibir sang Dewi mengalir satu suku kata. Bukan teriakan, bukan mantra panjang. Satu getaran yang datang dari kedalaman yang tidak terukur. Itu adalah denyut pertama dari penciptaan dan getar terakhir dari kehancuran. Gelombang suaranya tak terlihat, tapi seluruh semesta mendengarnya. Dumaralocana, tubuhnya membeku, dari matanya asap berhenti keluar. Ia mencoba berteriak, tapi suaranya lenyap ke dalam getaran itu. Dagingnya mulai mengelupas, otot-ototnya luluh menjadi abu. Dan dalam satu helaan napas sang Dewi, sosok sebesar gunung itu menghilang tanpa suara. Hanya sehembus angin yang lewat, membawa debu kelabu ke langit. Namun kekuatan belum berakhir. Ia menjalar menuruni gunung, menyapu ribuan pasukan asura. Tidak ada darah, tidak ada luka, mereka lenyap, menjadi abu yang bercampur dengan kabut kembali ke unsur asalnya. Keheningan setelah kehancuran Dumaralocana terasa seperti jurang yang menelan suara dunia. Pasukan asura yang tersisa menatap ke langit, melihat kekuatan yang tidak dapat dilawan. Ketakutan menggantikan amarah. Senjata jatuh dari tangan. Satu demi satu mereka berbalik arah,
berlari menuruni gunung dengan teriakan panik. Namun sebelum langkah pertama benar-benar menjauh, suara itu terdengar, raungan singa Sang Mahadewi, raungan mengguncang jiwa semua makhluk hidup. Gunung Himalaya bergemuruh, awan terbelah, dan udara bergetar seperti kulit gendang semesta. Raja Singa, Sang Wahana Dewi Durga, bangkit dari diamnya. Dalam satu lompatan, tubuhnya menembus udara seperti petir yang menyambar bumi. Dalam sekejap, lembah menjadi ladang maut. Cakar emasnya berkilat, membelah udara dan daging sekaligus. Tubuh-tubuh Asura itu hancur dalam satu gerakan. Taringnya memantulkan cahaya matahari, dan setiap kali ia mengaum, badai mengikuti. Jeritan memenuhi lembah, tapi tak ada belas kasihan. Singa itu bukan sekadar hewan, ia adalah manifestasi amarah Sang Dewi, bentuk paling murni dari kehendak semesta yang tidak bisa ditawar. Hingga akhirnya senyap kembali turun, hanya desiran angin yang tersisa di antara reruntuhan pasukan. Raja Singa berjalan perlahan mendekati Sang Dewi. Surainya yang tadinya seperti emas berkilau, kini berlumuran darah hitam Asura. Ia terkulai di samping Sang Dewi, dan di hadapan Dewi Durga, dia terlihat seperti anak kucing yang jinak. Durga menatap ke bawah gunung. Tak satu pun dari ribuan pasukan itu tersisa. Ia mengulurkan tangan, mengelus surai singanya dengan lembut. Tidak ada kemarahan di matanya, tidak ada kebanggaan. Hanya ketenangan seorang penguasa yang tahu bahwa apa yang terjadi hanyalah keseimbangan yang ditegakkan. Balairung Indraloka kini sunyi. Asura-asura yang biasanya berteriak dan berpesta kemenangan, kini terdiam seperti batu. Seorang prajurit Asura yang tubuhnya penuh luka merangkak masuk dengan napas tersengal-sengal. Suara seraknya terdengar lirih di aula istana. "Tuanku, Dumaralojana telah kalah. Seluruh pasukan telah musnah." Kata-kata itu seakan menusuk udara. Sumba, sang raja Asura, perlahan bangkit dari singgasananya. Ia menggeram. "Kalah? Senjata apa yang digunakan perempuan itu?" "Tidak ada senjata, tuanku. Ia hanya mengucapkan satu kata, satu suara dari bibirnya, dan jenderal kita hilang menjadi abu. Sisanya dimangsa oleh singanya." Keheningan kembali turun, tapi kini keheningan itu berbeda, berat, menekan, penuh amarah Raja Asura. Dan untuk pertama kalinya, ia tersenyum. Senyum itu bukan tanda kemenangan, melainkan senyuman seseorang yang baru menemukan musuh yang layak. Di sudut gelap Balairung, bayangan Nisumba, saudaranya, muncul dengan mata berkilat. Inilah awal sejati dari perang antara kesombongan dan kekuatan Sang Dewi. Dunia belum tahu siapa yang akan terbakar terlebih dahulu.